Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Walter Nugraha Baidi, NPM 0117, Program Studi Manajemen Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan memaparkan perencanaan bisnis Saungawi. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, industri makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan yang dapat dikatakan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,17%, yaitu sebesar 7,91%. Lalu, salah satu lini yang membantu meningkatkan nilai investasi nasional merupakan industri makanan. Bahkan di tahun 2018, industri ini memberikan donasi senilai 56,60 triliun. Lalu berikutnya, struktur organisasi yang masih belum terstruktur dengan baik pada pengelolaan keuangan, pemasaran, operasi, dan sumber daya. Berikutnya pada rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana pemetaan bisnis dengan bisnis model kanvas untuk mencapai baiknya pengembangan bisnis Saungawi. Yang kedua, bagaimana hasil analisis SWOT dan strategi bisnis Saungawi agar tercapai tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang berkembang, bersaing, dan berkelanjutan. Pada tujuan penelitian, yang pertama adalah pemetaan bisnis dengan bisnis model kanvas dapat menjadikan pengembangan bisnis berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, hasil analisis SWOT dan strategi bisnis yang mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu pada manfaat penelitian, bagi penulis, penambahan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis permasalahan bisnis dalam bidang kuliner. Bagi pelaku bisnis yang berkembang, panduan dalam mengembangkan bisnis termotivasi, inovasi, dan memiliki daya saing. Lalu bagi pihak lain adalah referensi dan sumber informasi mengenai perencanaan bisnis di bidang kuliner. Sekarang kita masuk kepada bab kedua, yaitu kajian pustaka, di mana terdapat kajian pustaka, yaitu adalah kewirausahaan, masakan Sunda, dan perencanaan bisnis. Dan pada bagian perencanaan bisnis, terdapat visi, misi, dan tujuan, lalu analisis SWOT, lalu aspek keuangan, aspek operasi, aspek SDM, aspek pemasaran, dan bisnis model kanvas. Kewirausahaan. Istilah kewirausahaan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneurship. Kata entrepreneurship sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari entrepreneur, dari bahasa Prancis, yang jika diterjemahkan adalah petualangan, pengelola usaha, pencipta. Istilah tersebut dikemukakan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Berikutnya kita membahas tentang masakan Sunda. Masakan Sunda merupakan sebuah masakan yang berasal dari daerah Sunda di Jawa Barat dan Banten. Masakan Sunda merupakan salah satu kuliner terpopuler di Indonesia. Kesegaran dalam bahan-bahan masakannya menjadi ciri sebuah masakan Sunda, seperti lalapan yang dicocol dengan sambal, dan perpaduan sayur mayur yang masih mentah juga segar diolah menjadi sebuah makanan yang disebut karedok. Nah, dalam hidangan atau masakan Sunda, sambal terasi merupakan bumbu penyerta yang selalu ada pada hidangan Sunda. Berikutnya, perencanaan bisnis. Pada tahun 2010, Suryatno berpendapat bahwa perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan masa depan dari sebuah bisnis yang akan memulai perjalanannya. Rencana di sini memiliki isi tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana strategi dari sebuah bisnis akan dilakukan. Lalu pada visi, misi, dan tujuan, visi adalah sebuah rangkaian yang mengutarakan bagaimana target capaian atau mimpi dari sebuah perusahaan yang mau diraih pada masa yang akan datang. Misi adalah pernyataan yang berisikan tentang hal-hal apa saja yang akan menjadi capaian sebuah perusahaan bagi pihak yang berperan pada kepentingan di masa depan. Tujuan adalah bentuk nyata dari sebuah misi di mana memiliki sifat yang spesifik juga bersifat berjangka waktu pendek. Lalu pada bagian SWOT analysis, terdapat 4 faktor yang menjadi poin utama. Yang pertama ada strength, lalu weakness, lalu opportunity, dan threat. Berikutnya aspek keuangan. Pada aspek ini terdapat 4 poin, yaitu adalah income statement, cash flow, capital budgeting, metode NPV, IRR, dan PP. Income statement adalah laporan keuangan yang mendeskripsikan kegiatan perusahaan secara menyeluruh maupun suatu usaha dalam suatu periode operasional tertentu. Cash flow
Terdapat dua komponen utama yang ada pada suatu aliran kas atau cash flow, adalah investasi awal dan aliran kas operasional. Capital budgeting. Capital budgeting atau yang biasa disebut penganggaran modal merupakan sebuah laporan yang berisi rencana investasi jangka panjang. NPV atau Net Present Value memiliki tujuan membandingkan elemen dengan cara menyeluruh seperti elemen biaya dan juga utilitas yang didapatkan dari sebuah proyek dengan tumpuan yang sama. IRR atau Internal Rate of Return merupakan metode yang berisikan sebuah informasi yang hasilnya diperoleh dari hubungan antar tingkat kompetensi arus kas dalam mengembalikan investasi yang sudah diterangkan pada format persentase waktu. PP atau Payback Period memiliki tujuan untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mendapatkan profit dari investasi yang dilakukan dari proyek atau kegiatan tersebut. Lalu aspek operasi. Suatu rancangan yang mencakup desain, operasi, dan pengembangan sistem yang bertujuan akhir membuat suatu produk berupa barang ataupun berupa jasa merupakan pengertian manajemen operasi. Lalu aspek SDM. Pada aspek SDM terdapat 7 poin, yaitu desain pekerjaan atau job design, lalu deskripsi pekerjaan, yaitu job description, lalu job value, lalu kapasitas SDM, recruitment, training and development, dan performance appraisal. Lalu aspek pemasaran. Menurut Bayu Pramutoko, pemasaran memiliki beberapa tujuan, yaitu memaksimumkan kuantitas konsumen, memuaskan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan, dan memaksimumkan kualitas hidup. Lalu pada aspek pemasaran, terdapat 2 poin, yaitu segmenting, targeting, and positioning, dan bauran pemasaran. Segmenting yang berupa geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berdasarkan atribut, berdasarkan manfaat, berdasarkan penggunaan dan penerapan, berdasarkan pesaing, berdasarkan pemakai, berdasarkan kategori produk, dan berdasarkan harga. Lalu pada bauran pemasaran, ada produk, ada harga, ada tempat atau distribusi, ada promosi, ada orang, lalu ada bukti fisik, dan ada proses. Lalu berikutnya adalah bisnis model canvas. Pada bisnis model canvas terdapat 9 poin. Yang pertama, customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key activities, key resources, key partners, dan cost structures. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Dalam penelitian perencanaan bisnis Saung Awi, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Lalu pada operasional variabel terdapat 6 konsep. Yang pertama yaitu rencana strategis, rencana pemasaran, rencana operasi, rencana sumber daya manusia, rencana keuangan, dan bisnis model canvas. Lalu pada jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat berasal dari jurnal, literatur, karya seni, buku, dokumentasi, atau bentuk tulisan lainnya dapat termasuk internet. Nah, metode literatur ini dilakukan dengan cara mencari dan memahami juga meringkas sumber yang terdapat hubungan ataupun kaitan mengenai penelitian yang sedang diteliti. Lalu pada teknik pengumpulan data, dalam penelitian perencanaan bisnis Saung Awi berikut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa literatur. Kajian literatur yang dilakukan dengan cara mencari referensi teori yang sesuai dan relevan dengan studi kelayakan bisnis yang dilakukan. Lalu pada rancangan analisis, yang pertama ada analisis SWOT, lalu ada analisis IFAS dan EFAS, dan bisnis model canvas. Di mana pada hasil analisis IFAS dan EFAS akan dilakukan pembobotan, yaitu pada faktor keuangan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman. Sekian saja presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.